Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan golok sembelih model pisau. Handle-nya dari tanduk kerbau hitam, depan belakang pakai dural. Cakep banget, duralnya juga glowing, glossy. Ini tanduk dan peksinya dalam banget peksinya. Materialnya baja bohler K110. Ini yang panjang ini. Kita ukur dulu. Untuk panjang bilahnya 35. Mantep, ini yang punya bapak jadi eksekutor. Kalau orang umum bilangnya jagal. Jadi eksekutor di Idul Kurban. Jadi jagal itu yang robohkan, yang jegal, jagal, jegal. Kalau yang menyembelih itu eksekutor namanya. Nah, cocok ini dijadikan kado bapaknya. Biasanya orang-orang tua itu menyembelihnya kan pakai kayak dorong. Panjang bilah 35, terlebar ini 3,4, ketebalan 5 mili menipis. Jadi kalau untuk kayak dorong, ditopang dengan tangan kiri kita rapat, menempel di punggung bilah bagian pangkal, gini jari jemarinya rapat, terus insya Allah. Material baja bohler K110 sudah lebih tahan karat, gitu ya, lebih tahan karat, jauh lebih tahan karat. Seperti itu istilahnya. Kalau orang bilang bohler E695 sekelas stainless steel, betul, tapi kalau anti karat itu, kata anti itu kan tidak berkarat ya. Itu sebaiknya dirubahlah kata-kata seperti itu, karena baja, semua baja, material baja itu akan berpotensi karatan. Tergantung bagaimana cara perawatan kita. Meskipun baja-baja bekas dari per, baja spring steel, Delman, per andong, terus bearing dan lain sebagainya, itu baja-baja bekas. Bahasa kasarnya baja limbah. Itu kalau kita bisa merawatnya, SOP penyembelihan diterapkan dengan baik, selesai menyembelih disiram air bersih, tidak ada darah yang menempel. Misalkan tidak bisa kasih air, cukup dengan handuk yang dikasih air. Ini handuk dibasahi, posisi handuk basah. Setelah menyembelih sapi, kambing, dipelurut, seret gini, di bagian sini, digini-gini kan, sampai bersih, tidak ada darah, lalu disarungkan. Jangan posisi ada darahnya, disarungkan, baik itu sarung kulit maupun serangka. Posisi ada darahnya disarungkan. Meskipun nantinya ini akan dicuci bersih, darah itu menempel di serangka atau di sarung bagian dalam, ya kan? Karena tadi lupa, tidak dicuci, tidak dikasih lap dengan handuk basah, ya pasti akan karatan besok-besoknya. Tapi kalau kita SOP penyembelihan diterapkan dengan baik, tidak ada air yang mengalir, tidak ada keran, cukup dengan handuk basah begini, insya Allah meskipun baja-baja bekas atau baja limbah aman, begitu ya, aman. Memang dari segi komposisi
untuk material baja bekas dengan baja modern memang jauh, makanya saya sampaikan untuk baja-baja sekelas Bohler, Sleipner, Vanadis dan seterusnya itu memang lebih tahan karat ya, seperti itu. Dan ini panjangnya 35, mantep banget, toksinya sangat panjang, ekor bilahnya di sini panjang. Ini dari tanduk kerbau hitam, tanduknya super, depan belakang pakai dural, sarungnya kulit. Ini cocok untuk kado orang tuanya. Ketajamannya seperti ini, meskipun punggung bilah tebal 5 mili. Mantap, ketajamannya di slice tisu. Orang standar ketajaman aja biasanya di kertas sudah pede, sudah berani dipakai menyembelih. Padahal tisu ini di atas slice kertas, slice plastik, slice kresek. Ketajamannya seperti itu. Jadi orang tua kita ketika memakai golok yang super tajam begini tidak ngoyo, pekerjaannya tidak ngoyo, jret ini. Apalagi kita setelkan, kita kasih atau kita sampaikan langsung edukasi cara merawatnya, merawat bilahnya, cara penyembelihannya gitu kan, cara merawatnya tadi kan sudah. Maka itu biasa saya sampaikan dalam rangkuman SOP penyembelihan, mulai membawanya, mencabut baik serangka maupun sarung kulit, mencabut, membawanya, posisi membawa meskipun panjang begini, meskipun panjang diamankan, tidak keleweran gini, ayo wisa gitu misalkan, sudah apa belum, sudah, posisi ini sangat terhunus begini, ini sangat berbahaya sekali. Berbahayanya buat orang-orang jagal, orang-orang di sekitar kita yang membantu itu. Jadi kita harus benar-benar fokus bahwasanya ini tajam banget, hati-hati jangan sampai mengena gitu, jangan sampai ada cedera. Apalagi cara ngikatnya, ini sapi ini kan masih meronta-ronta, mengikatnya tidak kencang, wah bahaya sekali, sangat berbahaya. Begitu. Tunggu sapi benar-benar tenang baru dieksekusi, atau begini. Terkadang ini kebanyakan ya, termasuk juga secara mindset, secara insting. Orang pertama kali menyembelih pasti gaya gergaji, gaya digorok, gaya biola. Kedua pasti memegang gelambir, itu secara mindset atau insting, gitu, pasti memegang, pengennya memegang. Seperti orang tukang potong rambut pasti memegang, tidak ada orang tukang potong rambut tanpa memegang kepalanya, itu tidak ada. Nah sama seperti itu, ada insting-insting pada jiwa kita, diri kita itu yang secara naluri gitu, secara naluri pasti akan bergerak. Nah di sini sebaiknya ketika leher sapi sudah kencang, apalagi ada yang membantu memegang kepala, memegang gelambir, ini gini terus enak. Dan jangan kita itu sangat semangat terus, seperti ada dendam karena tadi ngerobohkannya sangat susah, tangan kita melendes, beset-beset, jangan sampai terlalu gitu, karena nanti sangat disayangkan ketika bilah kita ngebentur tulang. Ini baru dapat 1 ekor sapi, waduh ciping, nanti yang disalahkan bilahnya lagi. Wah ciping ini apa, baja apa ini, jangan-jangan non original atau apa, itu jangan sampai. Cek sembelihannya sudah jadi eksekutor yang baik atau belum gitu, cek dulu. Jadi penuh perasaan sembelihnya, jangan jret atau bagaimana. Nah ini bisa jadi seperti itu, terlalu menghentak. Yang terpenting ini putusnya 4 urat, bukan sampai ngelebar sobekannya, sampai ngejedok tulang dan seterusnya, jangan gitu. Yang terpenting putusnya urat tadi itu, terus diangkat jadi aman. Terus bila diamankan kembali seperti semula, cari tempat cucian, kalau tidak ada tinggal diambil dari sepatu boot kita atau dari ikat pinggang kita ini, handuk yang dibasahi tadi, nyisih minggir kita posisinya, saya dilap goreng sampai dibersihkan. Di sini tidak ada darah sama sekali, baru dimasukkan pelan-pelan begitu. Jadi kalau seperti itu SOP penyembelihan diterapkan dengan baik, insya Allah
Selain sembelihan kita terlihat indah, elok, bila kita aman, orang melihatnya juga aman dan nyaman, yang membantu terutama seperti itu. Ini sarungnya sangat tebal ya, cara memasukkannya begini, dikunci. Ini model cetekan, ada ikat pinggangnya yang nyatu dengan sarung atau sabuknya, sarungnya ya. Ini model tebal, model lipat, jahit kiri kanannya, tebal seperti ini, nyatu, cukup muat kalau untuk Betawian, sabuk Betawian. Keren, buat koleksian, cakep banget. Demikian, cuman satu, tanyakan ke admin kami. 35 cm Bohler K110, handle tanduk depan belakang Dural. Mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wala afumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.